Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji seminar rancangan aksi perubahan, yang saya hormati coach pembimbing rancangan aksi perubahan, dan yang saya hormati mentor Bapak Sekmat Kecamatan Cisolok. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang melaksanakan seminar aksi perubahan. Rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 tahun 2020 dengan judul Penataan arsip dokumen kepegawaian berbasis upload scanner di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Nama Yusuf Eryadi, NIP 19740403 2010 011005. Nomor absen 10, jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Instansi Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Outline. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang. Yang kedua, inovasi atau ide perubahan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, output. Dan yang keenam, profil kinerja pelayanan. Bab 2, deskripsi aksi perubahan. 1, penetapan dan rencana aksi perubahan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang ketiga, stakeholder. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia berpengaruh terhadap tata kelola administrasi kepegawaian dalam birokrasi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, dalam terminologi kearsipan, media elektronik dikelompokkan sebagai arsip media baru. Salah satu bentuk penyimpanan arsip media baru adalah media digital. Media digital biasanya memerlukan alat bantu berupa komputer, karena tidak dapat dibaca secara langsung. Arsip yang disimpan dalam bentuk digital dapat berupa gambar, suara, video, tulisan atau lainnya yang dapat dijadikan sebuah data dalam bentuk biner atau binari. Dapat diolah dalam program komputer dan disimpan dalam media penyimpanan data digital. Perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan pengelolaan dan penggunaan informasi arsip kepegawaian. Terdapat beberapa alasan perlunya penanganan arsip secara elektronik adalah: 1, perkembangan kehidupan lingkungan teknologi. 2, semakin tinggi pertumbuhan volume arsip dalam kepegawaian. Selanjutnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cisolok memiliki tugas dalam mengelola administrasi dokumen kepegawaian. Dalam tugas mengelola tersebut, seluruh dokumen kepegawaian PNS diarsipkan secara hard copy dalam bentuk naskah. Data tersebut menyangkut kejelasan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama gelar, serta dan lainnya yang berkaitan dengan administrasi dokumen kepegawaian mulai dari CPNS. Sesuai hasil diagnosa organisasi mengenai keadaan yang terjadi sekarang dalam pengelolaan administrasi kepegawaian
yang menjadi tugas dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Cisolok adalah kurang tertatanya arsip berkas kepegawaian secara hard copy. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya. Di antaranya adalah: 1. Belum ada media penyimpanan arsip kepegawaian secara digital. 2. Kurangnya folder dan file arsip kepegawaian. 3. Kurang lengkapnya dokumen kepegawaian. 4. Belum adanya depo arsip kepegawaian. Tabel 2, identifikasi masalah. Kita lihat dengan tabel tersebut. Ada di situ ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil setelah dianalisis melalui kajian analisis manajemen USG urgent seriousness growth, dapat diketahui penyebab paling dominan dari masalah yang ada dan harus segera diselesaikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cisolok adalah sebagai berikut. Tabel 3, analisis penetapan penyebab masalah utama. Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa penyebab masalah yang paling utama yang perlu segera diselesaikan adalah belum ada media penyimpanan arsip kepegawaian secara digital dengan jumlah skor sebesar 15 poin. Yang kedua adalah inovasi perubahan. Inovasi yang dibuat dalam rancangan aksi perubahan ini sesuai hasil diagnosa organisasi. Upaya yang perlu dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi adalah penataan arsip dokumen kepegawaian berbasis upload scanner. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan arsip digital setidaknya meliputi 2 hal, yaitu 1. Penyimpanan arsip dan 2. Penemuan kembali arsip. Nah, selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 pasal 40 disebutkan bahwa alih media arsip merupakan salah satu cara kegiatan dalam pemeliharaan arsip dinamis. Jika dilihat dari tujuannya, setidaknya ada 2 tujuan dilakukannya alih media arsip, yaitu 1. Untuk mempercepat layanan akses aktif dan inaktif, dan yang kedua untuk pelestarian arsip statis. Berikutnya adalah tahapan yang dapat dilakukan dalam kegiatan penyimpanan arsip digital, khususnya yang terkait alih media arsip dari media kertas ke media elektronik atau komputer, yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. Menyiapkan surat naskah dinas yang akan dialih media. 2. Melakukan scanning terhadap naskah surat. 3. Membuat folder-folder pada komputer sebagai tempat penyimpanan surat atau naskah dinas yang telah di-scan. Yang keempat, membuat hyperlink, yaitu menghubungkan antara daftar arsip dengan arsip hasil scan. Yang kelima, membuat kelengkapan administrasi alih media yang terdiri dari A. Surat keputusan tim alih media. B. Berita acara persetujuan alih media. Berita acara legalisasi alih media. D. Daftar arsip usul alih media dan daftar arsip alih media. Selanjutnya, gambar ke-1, keadaan yang diharapkan. Ada di situ kondisi sekarang, kurang tertatanya arsip berkas kepegawaian secara hard copy. Dan selanjutnya, penyebab masalah dominan belum ada media penyimpanan arsip kepegawaian secara digital.
Agar inovasi yang dibuat dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, selain itu dibuat juga satu SOP penataan arsip digital scanner. Yang kedua, pembentukan tim kerja arsip digital scanner. Yang ketiga, tujuan. Tujuan tersebut yang pertama adalah jangka pendek, yaitu 60 hari. Terbuatnya upload data scanner arsip dokumen kepegawaian. Yang kedua adalah yaitu tujuan jangka menengah, yaitu 2 bulan. Terlaksana pengarsipan digital scanner. Yang ketiga, jangka panjang, yaitu 1 tahun. Terwujudnya pemeliharaan arsip dokumen kepegawaian digital. Terlaksana pelayanan digital arsip kepegawaian. Yang keempat, manfaat. Di sini adalah penjabaran dari manfaat tersebut. 1. Internal bagi chain leader. A. Terlaksana nilai-nilai kepemimpinan melayani. B. Meningkatkan mutu pelayanan arsip kepegawaian digital bagi kecamatan. A. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian. B. Mudahnya pengurusan administrasi kepegawaian. Yang kedua, manfaat yang kedua, eksternal. Bagi eksternal, bagi BKPSDM. A. Mudahnya pencarian dokumen kepegawaian. B. Validasi data kepegawaian dengan simpel. Bagi perangkat daerah, A. Terlaksana sistem adopsi, adaptasi, tiru, dan modifikasi pelayanan arsip kepegawaian. B. Saling memberikan informasi perubahan dan penerapan sistem pelayanan arsip kepegawaian secara digital. Di sini ada output. Terbentuknya tim efektif, yang pertama. Yang kedua, terbuatnya upload data scanner arsip pegawai. Yang ketiga, pembuatan konektivitas pada Google Drive. 4. Terbentuk tim pengelola arsip kepegawaian digital. Yang kelima, tersusun SOP pengelolaan arsip kepegawaian digital. Profil kinerja pelayanan. Profil instansi Kecamatan Tisolok, Kabupaten Sukabumi. Jumlah pegawai 24 orang, terdiri dari PNS 14 orang, TKS 11 orang, jumlah staf 2 orang. Jenis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Yang kedua, pelayanan IMB, pelayan KK, akta lahir. Yang ketiga, yang keempat, pengelolaan arsip. Yang kelima, perencanaan pemeliharaan, pembuatan IT, SIMPEK, SIM BMD, ketersediaan SOP pelayanan. Bab 2, deskripsi aksi perubahan. 1. Pentahapan dan rencana aksi. Dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, maka rencana aksi perubahan ini perlu dibuat tahapan dan kegiatan sebagai berikut. Tabel 4 adalah salah satu tahapan dan kegiatan. Tabel 4 sebagai berikut. 2 adalah pemanfaatan sumber daya organisasi. Dalam rangka implementasi rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tisolok sebagai chain leader dapat berhasil dengan baik sesuai kaidah dan norma kepemimpinan pelayanan, maka perlu ada upaya melakukan pemetaan dalam pemanfaatan sumber daya organisasi sebagai berikut. Sumber daya manusia.
Gambar kedua, struktur tim kerja aksi perubahan. 2. Pemanfaatan sumber daya organisasi jejaring kerja dalam rangka pemetaan pemanfaatan sumber daya eksternal perlu membangun jejaring kerja organisasi yang dilakukan oleh chain leader di Kecamatan Cisolok, yakni melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan semua stakeholder terkait jejaring kerja secara internal dengan tim kerja, tim efektif yang dibentuk sebagai jejaring kerja yang dilakukan dengan pihak lainnya adalah BKPSDM, Arpus, bagian hukum dan HAM, bagian organisasi. Yang ketiga, pemanfaatan IT. Dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan pelayanan, maka terdapat model kerja yang digunakan yakni memanfaatkan IT pelayanan digital atau digitalisasi upload Google Drive secara online. Secara online. Sarana dan prasarana pelayanan lainnya digunakan dalam hubungan komunikasi publik adalah Android atau HP, sedangkan sarana lainnya berupa penggunaan sarana media dan sarana administrasi perkantoran berupa PC, komputer, dan printer. Stakeholder sesuai dengan hasil pembelajaran agenda kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan dapat diidentifikasi stakeholder internal dan eksternal sebagai berikut. Identifikasi stakeholder internal yaitu yang pertama adalah camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, yang keempat adalah kepala seksi sosbud, yang kelima kasubag keuangan, perencanaan dan evaluasi, yang keenam operator, yang ketujuh staf. Stakeholder eksternal BKPSDM di Arpus, bagian hukum dan HAM, bagian organisasi. Terima kasih, cukup sekian dari saya tentang pemaparan rancangan aksi perubahan. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.